Awal tahun 2000 menjadi tonggak kebangkitan industri film Indonesia. Melalui berbagai tema, film Indonesia berhasil menggait jutaan penonton. Namun belakangan ini kreativitas sinias Indonesia tengah diuji karena film yang banyak diproduksi justru didominasi oleh tema horor yang dibumbui judul ataupun adegan panas. Fanimu menelusuri fakta di balik kondisi ini. Ia menguak peran lembaga sensor film, juga kendala yang dihadapi sejumlah sineas untuk memproduksi film bermutu. Inilah penelusuran Fanimu. Inilah genre film yang sempat mendominasi dan masih bermunculan di layar lebar tanah air. Setan kuntilanak kalau dipaku kepalanya. Yang namanya setan, mau datang lewat mana juga bisa. Kontroversial, namun punya banyak penggemar. Sejak tahun 2006 hingga sekarang, apa yang membuat Mas Odi begitu konsisten untuk salah satunya menggarap film horor? Boleh dibilang bagus banget prospeknya untuk film horor. Saya juga nggak tahu waktu trial beberapa film semua jalan. Jadi kita mulai waktu itu kita boleh bilang kebut abis, ternyata suka banget film Indonesia, orang Indonesia dengan genre horor komedi ini gitu loh. Ya. Apakah balik modal? Bukan balik modal, harus untung. Film adalah salah satu bisnis yang gamblingnya besar. Tapi ya alhamdulillah sampai sekarang sih dari sekian 65 film ya boleh dibilang cuman nggak sampai 5% kita lose, itu pun bukan lose, boleh bilang BEP aja. Alhamdulillah kita banyak meraih profit lah. Ya ini kantor produksi kita produksi di sini walaupun kecil, tapi semua beroperasi di sini. Produser Maxima Pictures, Odi Mulya, menggarap lebih dari 20 judul film bertema horor dalam kurun waktu 8 tahun. Lo mau gue menyerahkan diri gue sama lo malam ini? Seperti sebagian besar film horor di tanah air, filmnya belum tentu membuat penontonnya ketakutan. Karena isinya banyak dibumbui adegan panas. Gak ada yang tahu nih, kita cuma bertiga doang yang tahu kalau Miyabi tuh bakalan datang ke sini. Odi bahkan pernah mendatangkan pemain film dewasa dari Jepang untuk filmnya. Waktu itu ya lebih ke strategi marketing sih. Karena kita cuma berpikir begini Mbak. Siapa sih bintang waktu itu disukai gitu lah. Oh si A, si B, coba deh pakai bintang dari luar. Menarik juga ya. Waktu itu oke lah menarik, ya, kita panggil lah gitu. Kita coba kontak ternyata bisa dan dia mau main di Indonesia gitu. Seniat itu ya Mas? Hah? Iya makanya seni itu. Cuma masalahnya kan kadang orang ngambil, wah ini bintang pornstar nih, ini kita nggak bisa terima. Dan ternyata orang suka, oh dia bisa main kok, cantik, mainnya bagus. Dan nggak ada apa-apanya gitu. Makanya saya bilang, lihat dulu. Jangan berkomentar, nonton dulu baru komentar gitu loh. Odi mengklaim film yang diproduksinya tetap memuat pesan moral. Endingnya ada pesan moral di situ bahwa membuat sesuatu yang salah ya akan berakibat juga yang negatif bagi pelakunya gitu. Tetap pesan moralnya kita munculkan di sana, bukan sekedar membuat satu adegan yang menakutkan atau sensual yang nggak karuan kayak seperti itu gitu. Setan di Padang, Pak. Setan di Padang. Lihat gitu. Tak hanya Odi yang memproduksi film horor seperti ini. Dari tahun ke tahun, produksi film jenis ini meningkat. Juga jumlah penontonnya. Yang disukai penonton Indonesia seperti apa? Lebih ke entertainingnya sama lucunya gitu, ke sana sih gitu. Tentu horornya juga ada di sana dimasukkan yang lebih gregetnya seperti apa gitu. Dan apa sih yang nggak disukai, nah itu kita hindari, akan kita buang di produksi berikutnya. Tetap bagi kita adalah penonton nomor satu dan itu yang harus kita layani untuk menghibur mereka. Keberadaan Lembaga Sensor Film Indonesia yang menjadi ujung tombak penilai mutu film layar lebar tak membuat film horor berbumbu adegan panas menyusut. Apa saja acuan yang dimiliki oleh lembaga sensor film untuk menyensor suatu film layar lebar? Paling tidak ada empat poin yang
Yang paling penting itu ada nuansa untuk mendiskreditkan Pancasila misalnya, atau melecehkan keberadaan Republik Indonesia dan sebagainya. Lalu yang kedua itu dilihat dari sisi keagamaan. Jangan sampai terjadi friksi atau gesekan antara agama. Yang ketiga itu yang berkaitan dengan sosial budaya. Yang keempat itu yang berkaitan dengan etika, moral, sopan santun. Penyensoran 5 anggota sensor tadi kemudian dituangkan ke dalam berita acara. Wakil Ketua LSF Nunus Supardi mengakui proses sensor film tak selalu berjalan mulus. Alasannya, LSF tak ingin dianggap para sineas sebagai penjegal kreativitas. Seperti apa batasan yang jelas antara disebut karya seni dengan menjurus ke arah pornografi? Karya seni itu adalah karya budaya. Tugas dari lembaga sensor film ini adalah menjembatani. Jadi kita menjembatani antara kepentingan kreativitas dengan hasil kreativitas yang harus ditonton oleh banyak orang. Ini kan ada beberapa film horor yang juga dibumbui dengan mungkin bintang filmnya yang pakaiannya terlalu minim gitu. Nah, untuk proses penyensorannya sendiri itu seperti apa? Horor sih horor. Tapi ketika ada horor kemudian ada bumbu kekerasan yang berlebihan, kemudian ada bumbu pakaian yang sensual, itu tetap kita perhatikan. Kita ada dialog, Mbak. Ada dialog, kita bicarakan ini perlu ini, setuju nggak? Salah satu film yang pernah dicekal LSF adalah karya sutradara film Ada Apa Dengan Cinta, Rudi Sudjarwo. Tapi bukan karena adegan panas. Film-film Mas Rudi apa saja yang mungkin bersinggungan waktu itu, pada saat itu dengan sensor film Indonesia? Pocong 1 yang memang nggak boleh keluar sama sekali, cekal. Ada beberapa catatan yang kita waktu itu mau edit ulang, apa segala macem, tapi mereka bilang nggak bisa diedit nih, ini karena udah soul-nya udah salah, nyawanya udah salah. Nah kayak gitu-gitu yang kan sebenarnya kan kalau misalnya adegan kekerasan, ya kekerasannya kita hilangin, beres. Kalau misalnya adegan seks, ya seksnya kita hilangin gitu kan bisa sebenarnya. Tapi kan enggak ternyata. Jadi inilah yang menjadi dilema itu kan bagi lembaga sensor film. Film tidak sekedar karya seni. Film tidak sekedar karya budaya. Film itu bisnis. Di situ perhitungannya itu untung rugi. Di satu pihak, hitung-hitungannya itu adalah menjaga jangan sampai masyarakat kena pengaruh negatif dari film. Ya. Nah ini terjadi tarik-menarik yang luar biasa dahsyatnya. Di luar perdebatan antara karya seni atau pornografi, pengamat film Indonesia Erik Sasono menganggap dunia layar lebar kita jalan di tempat. Inilah yang membuat film horor dengan pemain sensual masih diproduksi. Sebagai pengamat film Indonesia, menurut Mas Erik, bagaimana kondisi industri perfilman Indonesia saat ini? Kondisi perfilman Indonesia saat ini, menurut saya ada semacam keadaan stagnan pada penonton. Tampaknya tidak ada inovasi-inovasi terobosan produk yang menonjol lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Akhirnya terlihat bahwa produser kembali pada rumus-rumus yang sudah relatif dikenal, seperti misalnya rumus horor, kemudian adaptasi film-film adaptasi buku-buku. Film adalah salah satu alat pembentuk sekaligus menggambarkan karakter bangsa. Ketika penontonnya semakin cerdas, membuat film bermutu pun menjadi keharusan bagi para sineas. Apakah penonton Indonesia saat ini sudah cukup pintar untuk menyeleksi film-film yang ingin mereka tonton? Kalau menurut aku, pinter atau enggaknya itu nggak bisa dilihat sekarang. Kalau buat saya adalah si sineas harus pinter-pinter memilih film apa untuk siapa. Kayak misalnya aku mau bikin film dangdut, ya penggemar dangdut, kan gitu.
pilih yang itu. Lu nggak usah berharap yang non-dangdut pengen nonton. Gitu aja. Kita harus pintar-pintar memilih film kita. Jangan yang, wah film kita bisa semua nonton nggak? Abis itu kita promosi yang udah gede-gedean, nggak tahu yang nggak ada nonton. Karena ternyata film kita sebenarnya nggak begitu amat diminati oleh seluruh. Kalau asal aja kita buat film horor yang boleh bilang biaya murah, berharap jackpot atau bagus penontonnya, itu udah nggak mungkin lagi sekarang. Karena penonton kita cenderung lebih pintar untuk menilai satu film dan film yang lainnya seperti itu. Sanyo, Yoma, Maaf, and action yo. Alasan inilah yang membuat Rudy berjuang memperbaiki kualitas film tanah air. Ia bahkan mendirikan pusat pendidikan film dengan tujuan mencetak tenaga profesional yang tak sekedar siap berkarya di dunia perfilman, tapi juga melahirkan karya yang berkualitas. Kenapa saya harus bikin Pusdiklat film? Berarti karena apa? Karena harus meregenerasi sumber daya manusia yang bisa mengejar produktivitas film kita, jumlahnya gitu. Regenerasi SDM itu misalnya juga, itu salah satunya aktor, salah satunya orang yang behind the camera gitu ya, yang di belakang layar, produksi, sutradara, writer, semuanya all in one. Post production juga gitu, kita harus bangun itu dengan baik gitu loh, sehingga kita bisa bikin film yang berkualitas gitu. Di balik tayangan televisi Indonesia, sesaat lagi di 360.